Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pertemuan kedua ini. Setelah kemarin kita membuka pertemuan pertama dengan kontrak pembelajaran, ya. Di pertemuan kedua ini kita langsung masuk materi ya. Sebelumnya anak-anak semoga semuanya sehat selalu. Di pertemuan kali ini kita masuk dalam pertemuan kedua yang akan membahas materi wilayah dan perwilayahan. Langsung saja kita masuk materi, bisa dilihat di layar ya. Apa sih itu wilayah? Pasti kalian sudah sering sekali dengar wilayah, terus kawasan. Apa sih Bu? Kemarin sudah ada yang sempat tanya juga sama Bu Sinde, Bu, memang wilayah dan perwilayahan itu beda ya? Nah, ini akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ya. Ini ada wilayah gunung, wilayah pantai, wilayah pertanian. Nah, itu digambar. Apa sih sebenarnya itu wilayah? Nah, wilayah itu ruang di permukaan bumi yang mempunyai ciri atau karakteristik yang membedakan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ya. Nah, wilayah sendiri itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada komponen biotik, kemudian komponen abiotik dan komponen budaya. Nah, komponen biotik sendiri itu meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan di dalamnya. Kemudian yang kedua ada komponen biotik, di situ meliputi ada tanah, air, udara ya. Kemudian yang terakhir ada komponen budaya, di situ ada kebudayaan dan teknologi. Nah, kemudian kita masuk karakteristik khas suatu wilayah. Nah, karakteristik khas suatu wilayah. Nah, karakteristik khas suatu wilayah itu dipengaruhi oleh aspek fisik, permukaan bumi dan kebudayaan. Nah, itu bisa dilihat ya. Ada di situ ada gambar pedesaan yang digambarkan. Di situ ada masih hijau dan banyak pegunungan. Kemudian gambar yang kedua ada gambar perkotaan, ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Ada di situ ada gambar pedesaan yang digambarkan. Di situ ada masih hijau dan banyak pegunungan. Kemudian gambar yang kedua ada gambar perkotaan, ya. Nah, kemudian dua wilayah yang tadi digambarkan di atas itu dibedakan berdasarkan mata pencaharian, kebudayaan, kemudian ada interaksi antar manusianya dan penggunaan lahannya. Jadi bisa dilihat penggunaan lahan di desa dan di kota itu berbeda ya. Mata pencaharian masyarakatnya juga berbeda, kemudian kebudayaannya juga pasti berbeda. Kemudian next kita membahas wilayah menurut Richard, Hage, dan Cliff ya. Menurut mereka wilayah itu dibagi menjadi 3. Ada wilayah formal, wilayah fungsional, dan yang terakhir ada wilayah vernakuler. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Next, kita bahas yang pertama. Di situ ada wilayah formal ya. Apa itu ya kok ada wilayah formal? Nah, wilayah formal itu wilayah yang memiliki karakteristik yang khas dan homogen atau sejenis ya. Nah, wilayah formal sendiri itu dibedakan berdasarkan karakter fisik maupun karakter sosialnya ya. Contohnya, karakter sosial itu bisa dari bahasanya. Di Indonesia itu semua orang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu bisa dikatakan dari Sabang sampai Merauke itu semua warga negara Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia yang bisa dikatakan homogen. Nah, itu bisa disebut wilayah formal berdasarkan karakteristik sosial ya.
Kemudian ada contohnya juga di sini ada wilayah gunung dan wilayah perkebunan. Nah, wilayah gunung di sini dikatakan sebagai wilayah formal berdasarkan keseragaman morfologinya. Kemudian ada ketinggiannya dan kemiringan lerengnya. Jadi kemiringan lereng, ketinggiannya itu seragam sehingga membentuk wilayah pegunungan atau wilayah gunung ya. Kemudian yang kedua ada perkebunan. Perkebunan di sini dikatakan sebagai wilayah formal berdasarkan jenis tanaman dan pengelolaan lahannya. Next, kita masuk ke karakteristik wilayah formal. Apa sih karakteristik wilayah formal itu? Jadi ini yang harus kalian ingat-ingat. Jadi wilayah formal itu memiliki karakteristik yang pertama, tipe homogenitas tadi yang sudah kita bahas. Jadi harus sejenis ya, karakteristiknya itu harus sejenis. Kemudian bersifat statis atau dalam kurun waktu lama itu tidak mudah berubah. Contohnya tadi yang sudah kita bahas ada wilayah pegunungan. Coba kalau di sekitar rumah kalian ada wilayah pegunungannya, mungkin 50 tahun ke depan saat kalian sudah tua, pasti wilayah tersebut pun masih berupa wilayah pegunungan. Jadi wilayah formal itu salah satu karakteristiknya bersifat statis atau tidak mudah berubah. Kemudian terbentuk karena adanya keseragaman tadi ya, homogenitas atau keseragaman. Kemudian wilayah inti umumnya terdapat di bagian tengah. Itu karakteristik dari wilayah formal. Next kita masuk ke wilayah yang kedua, yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional memiliki interaksi antar komponen atau lokasi yang ada di dalamnya. Interaksi ini seringnya bersifat ekonomi dan aktivitasnya berada di pusat wilayah. Itu wilayah fungsional. Nah, ini dicontohkan bisa dilihat di gambar di belakang, itu ada wilayah Jabodetabek ya. Bisa dikatakan sebagai wilayah fungsional karena apa? Ini ada Jakarta sebagai pusat kegiatan ya, sebagai pusat kegiatan yang ada di Jakarta, dan ada kota-kota tepi seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang sebagai wilayah pendukung ya, yang mendukung kota utama yaitu kota Jakarta. Mungkin di beberapa tahun kemudian kota Bogor, Bekasi, dan Tangerang sendiri, jika mereka semakin berkembang, mereka juga bisa menjadi pusat kegiatan itu sendiri ya. Jadi kemudian ini ada karakteristiknya, bisa dilihat tadi ya dari contoh, nanti kita terapkan di sini. Nah, tipe heterogenitas. Jadi wilayah fungsional itu berbeda dengan wilayah formal tadi. Kalau wilayah formal itu hanya homogen atau sejenis. Kalau fungsional itu kebalikannya, tipenya heterogen atau berbagai jenis. Kemudian bersifat dinamis dan aktif. Jadi wilayah fungsional seperti yang Bu Cindy katakan tadi, Kota Tangerang, Depok itu jika mereka berkembang, mereka bisa menjadi wilayah Jakarta, seperti wilayah Jakarta yang menjadi inti kegiatan atau pusat kegiatan ya. Kemudian terbentuk karena adanya kesamaan penampakan ya. Terus karakteristik yang selanjutnya itu merupakan sebuah wilayah yang difungsikan. Next, kita masuk ke wilayah yang terakhir, yaitu wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler itu sebenarnya hanya ada di pikiran sejumlah banyak orang saja ya. Seperti contohnya kota Bogor yang disebut sebagai kota hujan, kemudian Pekalongan sebagai kota batik ya. Itu punya peranan penting ya, punya peranan penting sebagai identitas budaya wilayah vernakuler itu. Akan tetapi dia tidak memiliki batas-batas yang jelas, dan dia hanya terbentuk karena persepsi orang saja.
Jadi seperti yang dicontohkan tadi, kota Pekalongan sebagai kota batik, karena di Pekalongan itu sentral pembuatan batik, maka sebagian banyak orang itu menyebut Pekalongan sebagai kota batik. Nah, itu disebut wilayah vernakuler yang hanya ada di pikiran sebagian besar orang saja, ya. Gitu. Nah, setelah 3 wilayah yang kita pelajari tadi, ini ada beberapa istilah yang sering kalian dengar atau mungkin sering kalian ucapkan, tapi masih banyak yang keliru, ya. Di antara nah ini ada beberapa istilah, yaitu ada lokasi, kawasan, wilayah, dan daerah. Nah, kalian mungkin sering sekali mengucapkan beberapa istilah ini, tapi ada yang beberapa belum tepat, ya. Sekarang kita belajar satu-satu. Nah, yang pertama ada lokasi. Jika kita melihat Jakarta, nah Monas itu adalah salah satu lokasinya, ya. Jadi paham ya? Kita cari lagi Semarang. Nah, Tugu Muda Semarang itulah sebagai lokasi atau location di kota Semarang, gitu ya. Kemudian yang kedua ada wilayah. Wilayah itu ruang di permukaan bumi yang memiliki homogenitas baik formal maupun fungsional, ya. Kemudian kawasan. Kawasan itu bagian dari wilayah atau region yang difungsikan untuk hal tertentu. Misalnya kawasan industri, terus kawasan perkantoran, kawasan hutan lindung. Nah, itu beberapa contoh kawasan. Kemudian yang terakhir ada daerah. Daerah itu ruang yang memiliki batas-batas tertentu yang ditentukan secara administratif, ya. Jadi daerah itu ditentukan secara administratif atau ada batas yang jelas secara tertulis. Nah, kemudian next itu ada perwilayahan. Nah, tadi yang bertanya, apa sih Bu bedanya wilayah dan perwilayahan? Kalau wilayah tadi sudah kita bahas di depan, sekarang kita membahas perwilayahan. Nah, perwilayahan itu merupakan proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik tertentu, atau bisa dikatakan juga upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi ke dalam sebuah wilayah-wilayah untuk tujuan tertentu. Jadi tadi ada wilayah, sekarang kita membahas perwilayahan. Kalau perwilayahan itu tadi bagian-bagian suatu wilayah yang kita kelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu untuk tujuan tertentu pula, ya. Nah, ini bisa langsung kita lihat di sampingnya ada gambar ini, ya, gambar Pulau Indonesia yang sudah digolongkan menjadi beberapa golongan, ya. Itu ada angka 1 sampai 10. Nah, ini disebut perwilayahan atau penggolongan berdasarkan karakteristik wilayahnya untuk memaksimalkan wilayah tersebut. Nah, langsung kita bahas saja ke manfaatnya biar kalian paham tujuannya itu apa sih, gitu ya. Nah, manfaat pertama yaitu mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena permukaan bumi, ya. Jadi di situ digunakan untuk mengetahui keanekaragaman dan gejala atau fenomena yang ada di situ. Nah, kemudian yang kedua ada untuk meratakan pembangunan di suatu wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Jadi kita sudah mengetahui sendiri bahwasanya Indonesia itu adalah negara kepulauan yang pusat pemerintahannya sekarang ada di Jawa. Jadi pusat perkembangan kota yang ada di Jawa itu tidak bisa merata sampai ke Indonesia bagian timur, ya. Itu sudah kita ketahui. Nah,
gunanya diadakan perwilayahan ini, pemerintah menginginkan bahwasannya perkembangan yang ada di Jawa ini juga bisa memacu perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah pulau lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia, ya. Itu terima kasih. Tadi kita sudah belajar tentang wilayah, jenis-jenis wilayah, kemudian istilah-istilah wilayah dan perwilayahan beserta manfaatnya. Terima kasih. Itu dari Bu Sinde. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.